Safari politik parpol dan tokoh berlanjut pekan ini geliat menuju Pilpres 2024 mulai terlihat di antara sejumlah manuver pertemuan Golkar, PAN dan P3 mencuri perhatian. Ketiga partai pendukung pemerintah ini bersepakat menggagas koalisi Indonesia Bersatu. Bagaimana media melihat panggung politik menuju tahun 2024? Apa saja catatan dari para jurnalis senior atas kasakusuk koalisi dan capres di 2024? Kita akan diskusikan dalam perspektif editorial seperti biasa di hari Minggu, dan malam hari ini saya sudah bersama dengan Bang Alvito Dinova Gintings, pemimpin redaksi konten director Detikcom. Selamat malam Bang Vito, apa kabar? Selamat malam Reinhard, apa kabar? Ya, kabar baik Bang Vito, terima kasih. Dan juga ada Mas Budi Setiarso, Mas Buset, Kepala Pemberitaan dari Kepala Pemberitaan Korporat Tempo. Selamat malam Mas Budi Setiarso, apa kabar? Baik, selamat malam Ya. Reinhard dan para pemirsa sekalian. Ya, Bang Vito dan Mas Budi Setiarso, malam hari ini isu yang pertama mau kita bahas dalam perspektif editorial adalah kasakusuk koalisi dan capres 2024 berangkat dari semakin masifnya pertemuan dan juga safari politik yang dilakukan oleh para politisi. Termasuk juga ketika ada kesepakatan antara PAN, Golkar dan P3 membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Meskipun tentu masih banyak pertanyaan, sebenarnya apa tujuan dari koalisi ini, siapa capres dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Mas Buset sendiri melihat manuver politik dan juga pertemuan antara Erlangga, Pak Soeharto, P3 dan juga PAN ini seperti apa, Mas Buset? Oke, terima kasih Reinhard. Jadi kalau kita perhatikan 2 tahun sebelum pemilihan ya, kan memang ini sebetulnya masih mencari kira-kira siapa sih teman seiringnya gitu ya. Kan kalau secara normatif untuk mengajukan calon presiden itu minimal harus 20% kan. Dan secara teori memang mestinya ada 5 gitu kan. Tapi dengan melihat komposisi hasil pemilihan 2019 kan kemungkinan paling banyak hanya 3 gitu. Dan saya kira sebelum 3 ketua umum partai ini bertemu kan masing-masing sudah bertemu dengan pemimpin-pemimpin partai yang lain, yang misalnya Pak Erlangga itu ketemu Pak Surya Paloh, Pak AHY juga ketemu beberapa partai yang lain dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah satu pengumuman begitulah ya, satu langkah yang diambil yang lebih seolah-olah terlembaga begitu dari tiga parpol ini, yaitu Golkar, P3 dan juga PAN. Nah, menariknya adalah kalau kita gabungkan ketika suara dari partai-partai ini kan memang sudah cukup untuk mengajukan satu tiket. Ya. Tentu yang tahu maksud dan tujuan sebenarnya dari koalisi ini adalah para ketua umum 3 partai itu ya. Tapi kalau kita bisa meraba dari luar, ini kan seperti langkah yang kalau yang pertama tentu saja ini meningkatkan bargaining posisi ya. Kalau kita lihat 3 ketua umum partai ini kan kalau di survei memang bukan tokoh-tokoh yang memiliki popularitas tinggi gitu kan. Ya antara 3%-an ke bawah gitu lah ya. Dan dengan bergabungnya ini seperti membentengi mereka sendiri bahwa ini saya sudah punya tiket. Silakan kalau mau dengan saya, dalam hal ini saya menduga sih untuk sekarang Pak Erlangga yang akan diajukan sebagai capres ya, karena dia ketua umum terbesar di antara 3 partai itu. Tapi ini lepas dari popularitasnya Pak Erlangga. Nah, yang menarik adalah bagaimana partai-partai lain yang meresponsnya. Dan juga yang kedua adalah bagaimana sustainability dari 3 partai ini, apakah betul akan abadi sampai 2024 atau ya ini semacam langkah untuk meningkatkan kekuatan di kuda-kudanya begitu kan. Kalau kita pengalaman sebelumnya kan bahkan ketika udah hampir jadi gitu ya koalisinya, tapi begitu ada tawaran yang jauh lebih menarik dari koalisi yang lain dengan tingkat kemenangan yang lebih tinggi, partai-partai ini gampang sekali untuk berpindah. Jadi yang menarik mengamati setelah 3 ketua umum nanti bertemu, bagaimana reaksi partai-partai yang lain. Yang kedua adalah apakah koalisi yang 3 bersatu ya katanya ya, ini bisa betul-betul sukses sampai 2024 atau ya nanti layu sebelum berkembang gitu, seiring dengan perkembangan politik yang masih sangat dinamis dalam 2 tahun ke depan. Kalau menurut saya sih
sementara itu, Mas Reinhardt. Oke, jadi ini Mas Busat melihatnya ini sebuah bergaining politik saja ya. Ini ditujukan kepada tokoh atau parpol-parpol yang lain begitu. Saya menduga seperti itu karena memang faktanya kalau kita perhatikan, kecuali nanti fenomenanya lain ya, misalnya katakanlah ada semacam keseragaman langkah politik ya, katakanlah kan yang kalau kita asumsikan saja dari PDI misalnya membentuk koalisi yang lain, lalu mencalonkan satu orang yang juga tidak memiliki popularitas tinggi gitu kan, satu lagi mungkin Gerindra dengan partai yang lain, ya kemungkinan besar Prabowo begitu. Nah kalau seperti itu skenarionya, yang terjadi adalah ya kita memang dihadapkan pada orang-orang yang mungkin popularitasnya tidak tinggi, jadi betul-betul calon yang disodorkan oleh gabungan partai-partai ini. Nah, kita tahu kan undang-undang kita memang mewajibkan calon presiden diajukan hanya oleh partai atau gabungan partai kan, tidak ada independennya. Jadi apapun yang ditawarkan oleh partai atau gabungan partai ya kita harus memilih gitu. Nah ini yang menarik di situ ya. Kecuali ya nanti ini adalah bargaining power, kemudian kita melihat kalau berdasarkan survei sampai sejauh ini kan ada tiga nama yang memiliki angka cukup tinggi. Yang pertama tentu Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Anies Baswedan. Nah ini nasib mereka seperti apa? Apakah ini juga nanti bagian dari katakanlah bargaining untuk calon presidennya dari gabungan partai-partai ini, tapi kami cukup papresnya saja, misalnya gitu untuk lebih menjadi vote gathernya saja. Tapi apakah mereka mau untuk menempati posisi 2 dengan popularitas yang jauh lebih tinggi? Nah ini yang teka-tekinya saya kira ke depan akan seperti itu, Reinhardt. Oke, Bang, saya ke Bang Vito sekarang. Bang Vito, apa yang menarik Bang Vito dari pertemuan antara ketiga ketum parpol ini? Apakah memang ada hal yang memang menarik untuk kita cermati lebih lanjut, atau ini sebetulnya biasa saja dan masih terlalu dini kalau kemudian sudah mulai membentuk sebuah koalisi untuk di 2024? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih ini merupakan reaksi yang bisa dikatakan sebagai bagian dari antisipasi. Kita tahu bersama Reinhardt bahwa PDI Perjuangan itu punya tiket sendiri. Jadi tidak berkoalisi dengan siapapun, dia sudah punya tiket sendiri dengan perolehan kursi yang persentasenya 22% di DPR kalau nggak salah. Koreksi saya kalau saya salah, tapi kira-kira 22%. Ya. Itu artinya sudah melampaui ambang syarat. Dan kemudian kita juga sudah dengar tuh, walaupun dideklarasikan bulan Juni katanya, tapi Nasdem sudah menimang-nimang calon-calon presiden. Kemungkinan akan juga sudah dekat dengan beberapa partai politik gitu kira-kira. Walaupun hitung-hitungannya bisa saja sangat-sangat cair ke depan. Nah, Golkar kalau menurut saya poros yang dibuat Golkar, P3 dan PAN ini rasanya sih motornya Golkar harusnya. Beberapa waktu yang lalu Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, mengatakan bahwa kali ini Golkar harus mengajukan calon presiden. Kenapa? Karena kami sudah dua periode tidak mengajukan calon presiden, hanya sebagai pendukung saja. Calon presiden yang ada, dan itu berdampak cukup signifikan terhadap perolehan suara, kira-kira seperti itu. Itu juga katanya yang menjadi alasan mengapa Erlangga Hartarto at all cost menampilkan dirinya sebagai calon presiden. Nah kalau misalnya terlambat, paling tidak ini kan sebenarnya kan showcase pelan-pelan sudah dibuka ya. Kalau misalnya terlambat, pada akhirnya dikhawatirkan Golkar akan menemui nasib yang sama seperti 2014 dan 2019, mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya sendiri, gitu ya. Walaupun di 2019 boleh dikatakan nasibnya cukup baik karena mendukung calon yang menang, tapi kan di 2014 agak susah tuh ya, waktu itu sampai kemudian akhirnya ditemukan kesetimbangan baru. Saya melihat bahwa ini buat partai-partai lain seperti PAN dan P3, perhitungannya berbeda lagi. Kalau menurut saya buat mereka
ini merupakan upaya untuk menaikkan elektabilitas paling tidak. Kita tahu sendiri beberapa hasil survei menunjukkan posisi PAN dan P3 tidak begitu baik, gitu ya. Yang lebih rawan P3 barangkali, banyak hasil survei yang menunjukkan hasil yang tidak memuaskan lah buat mereka. Jadi ini langkah pertama untuk meningkatkan elektabilitas buat saya. Sekali lagi jangan dilihat ini sebagai sesuatu yang menjadi harga mati, karena di politik itu harga mati akan terjadi menit-menit terakhir sebelum pencalonan presiden gitu. Dan ini sekaligus juga menjadi penyeimbang, Reinhardt, dari fenomena yang terjadi sekarang. Calon presiden yang beredar, terutama nama-nama yang populer, 2 nama di 3 besar itu tidak punya partai, tidak punya kendaraannya sendiri. Nah, di sisi yang lain, poros Golkar dan kawan-kawan ini punya suara yang cukup 25,6% kalau saya tidak salah, tapi calonnya so-so aja seperti yang Reinhardt katakan tadi. Dan ini kemudian bisa menjadi alternatif daripada tidak pasti, barangkali begitu ya, tawaran dalam tanda kutip. Daripada tidak pasti partainya siapa, apa segala macam, kami sudah ada nih. Artinya wahananya sudah siap, shuttle-nya sudah siap untuk naik ke atas, sekarang tinggal pilotnya saja siapa. Artinya pesawatnya sudah siap nih. Jadi pilotnya bisa siapa saja, dan ini merupakan langkah strategis menurut saya. Dan tidak terlalu jauh untuk kemudian memproyeksi ini akan terus sampai ke 2024 nanti. Tapi kira-kira barangkali gambarnya seperti itu. Dan ini langkah yang menarik menurut saya. Karena sekali lagi ini menjadi penyeimbang dari fenomena capres tanpa partai. Nah ini partai yang capresnya masih tanda tanya. Walaupun Erlangga Hartarto telah mendeklar dirinya sebagai calon presiden. PAN dan P3 memang belum punya calon sampai saat ini. Tapi kan kita tahu bersama bahwa elektabilitasnya Erlangga Hartarto ini masih belum optimal, kira-kira gitu, untuk kemudian confidence maju ke depan. Jadi ini menjadi penyeimbang menurut saya, dan kemudian membuat barangkali calon-calon presiden yang tidak punya parpol bisa melihat opportunity itu. Dengan begitu barangkali mereka berharap bisa mengunci calon yang kuat, seperti Mas Budi Setiarso katakan tadi. Ya barangkali harga matinya nggak di capres, di cawapres juga oke gitu, selama kemudian capresnya marketable, kira-kira begitu. Jadi di luar bahwa ini bisa menjadi upaya penyeimbang ya, langkah yang menarik tadi Bang Vito katakan, kalau kemudian ini berlanjut koalisinya tentu harus ada mutual benefit. Mutual benefitnya adalah ketiga parpol ini dalam tanda kutip mungkin menyelamatkan citranya juga, menyelamatkan partainya juga di 2024, begitu Bang Vito? Kalau buat mereka menurut saya kotel efek itu penting. Jadi buntut jas calon atau kandidat politik itu menjadi penting, karena calon kandidat politik yang kemudian unggul akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan dan elektabilitas partainya. Itu yang terjadi di 2014 dan 2019 untuk PDI Perjuangan. Mas Budi Setiarso, menarik melanjutkan tadi disampaikan Bang Vito bahwa 2 kali pemilu Golkar tidak punya capres sendiri dari kadernya. Di saat yang sama juga kita tahu bahwa misalnya Tempo juga menulis soal adanya upaya pendongkelan terhadap Erlangga Hartarto begitu. Apakah timeline yang cukup berdekatan ini memang ada benang merahnya, Mas Buset, atau bagaimana? Iya tentu ya, karena memang kan ini kalau kita lihat Golkar ini dinamikanya kan sedemikian kuat ya dibandingkan dengan partai-partai. Saya kira Golkar punya dinamika yang cukup tinggi gitu kalau kita perhatikan di luar soal pencapresan begitu, mereka juga ada semacam goyangan yang terutama kepada Pak Erlangga gitu ya, dan ini dilakukan juga oleh teman-temannya sendiri di dalam pemerintahan, kan kurang lebih gitu ya kalau kita membaca beritanya. Dan ini saya kira sedikit atau banyak juga berpengaruh terhadap langkah Pak Erlangga untuk kemudian menguatkan kuda-kuda ya kalau istilah saya kan tadi. Bagaimana ini yang penting adalah menyediakan sebuah tiket yang sudah depan mata begitu, ada P3 PAN. Lepas dari apakah tiket ini akan awet atau cepat sobek begitu kan, karena memang tarikannya kan nanti akan sedemikian kencang mendekati batas akhir pendaftaran. Nah ini
yang juga menarik adalah bagaimana nanti koalisi yang dibentuk ini akan memainkan wacananya begitu ya. Kalau kita mendengar penjelasannya dari 3 partai ini kan mereka ingin memberikan jalan tengah katanya kan. Karena ada satu perpecahan lah ya antara dua kubu dari tahun 2014, 2017 di Pilkada DKI, 2019 di Pilpres. Maka mereka menawarkan jalan tengah. Nah, apakah jalan tengah ini adalah sebuah wacana yang akan menarik buat mereka untuk memenangkan pertarungan di tengah banyak wacana lain yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda begitu ya. Nah, ini juga masih menjadi tanda tanya kan, karena nanti kan juga ada isunya misalnya isu meneruskan pembangunan Pak Jokowi atau isu yang memberikan pilihan yang berbeda daripada kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi. Karena kalau ada 2 di kelompok Pak Jokowi yang maju begitu ya, yang mengajukan wacana meneruskan pembangunan Jokowi, ada koalisi yang lain yang memberikan tawaran yang berbeda, ini akan menjadi sebuah peta yang menarik begitu ya. Jadi ini saya kira menjadi tantangan buat 3 ketua umum partai yang mendeklarasikan diri sebagai koalisi inilah ya, koalisi awal lah, karena memang ini masih jauh lah waktunya gitu. Jadi menarik sih kalau tadi pertanyaannya adalah ini apakah juga reaksi dari dinamika di Golkar, saya pikir sih itu pasti mempengaruhi terutama langkah dari Pak Erlangga gitu ya untuk menangkal goncangan sebelum itu. Kalau kita perhatikan jadwal Munas mereka kan sebetulnya setelah pemilu 2024 ya. Tapi dengan goyangan-goyangan ini kan saya kira juga tarik menarik untuk memegang pengaruh, memegang tiket yang sudah ada di Golkar. Itu saya kira sih bacaan saya. Oke, baik. Bang Vito terakhir untuk yang isu ini. Kalau kemudian ini menjadi koalisi yang permanen ya di 2024, artinya sudah terbentuk satu poros begitu. Banyak yang menduga bahwa ini akan diisi oleh 3 poros karena Nasdem di Juni nanti juga akan mengumumkan capres dan sudah berkeinginan akan membentuk poros tersendiri. PD Perjuangan disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Gerindra. Apakah ini juga menjadi titik awal bahwa konfigurasi koalisi itu sudah mulai terbaca saat ini dan memang kuat dugaan ya ke depan memang akan ada tiga poros dalam Pilpres 2024. Seperti apa kemudian publik perlu mencermati karena ke depan mungkin akan semakin dinamis lagi, bagaimana publik perlu mencermati panggung politik menuju tahun 2024 ini, Bang Vito? Saya melihat begini sih Reinhardt, kita punya pengalaman sebenarnya semenjak tahun 2009 kita tuh hanya punya 2 poros sebenarnya, gitu ya. 2004 kita punya calon yang cukup banyak dan itu merupakan exercise awal demokrasi langsung yang kita lakukan. Tapi di 2009 itu sebenarnya sudah terbentuk polarisasi. Adanya calon ketiga itu kan karena kecelakaan sebenarnya kan. Pak JK confident akan diajak sama Pak SBY, tapi ternyata last minute pilihannya ke Pak Budiono dan akhirnya ya dikumpul-kumpul sama Hanura, akhirnya mereka bisa maju sendiri. Di 2019 dan 2014 hanya 2 pasang. Di 2024 kok saya khawatirnya tetap 2 pasang yang dominan, ditambah satu lagi yang kemudian karena poros ini kemudian memang sulit untuk mengatakan bahwa koalisi ini akan solid. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan exercise politik dalam landasan ideologis. Gitu. Jadi pilihan-pilihannya benar-benar pilihan-pilihan pragmatis. Kalau di Amerika misalnya memang karena 2 partai besar yang berkuasa di sana dan ideologinya memang berbeda, itu ideologis sekali gitu. Tapi di Indonesia sampai sejauh ini saya melihat pragmatis sekali. Partai A yang kemudian agak nggak masuk akal gabung sama Partai B dalam sebuah koalisi, akhirnya bisa masuk juga. Kenapa? Karena yang dikejar adalah kemenangan. Bahwa kemudian ada kalau makanya saya memperkirakan dan kemudian di Detik juga kita melakukan penelusuran terus sampai sejauh ini kemungkinannya
di atas kertas mungkin tetap akan ada dua pasangan yang kuat. Kalaupun ada pasangan ketiga, ya karena pada akhirnya nggak bisa berkoalisi atau tidak memenuhi ekspektasi dari tujuan politiknya, akhirnya muncul yang ketiga dan kemudian ya pada akhirnya gajah-gajahnya tetap akan bertarung di putaran kedua. Tapi menurut saya yang penting untuk dicermati adalah bagaimana kemudian fenomena partai politik itu masih belum bisa menghasilkan kader yang benar-benar diinginkan publik sebagai calon pemimpinnya ke depan. Dan itu yang kemudian agak sulit membuat prediksi-prediksi gitu. Kita juga nggak pernah tahu akan muncul kuda hitam lain di masa-masa yang akan datang. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan publik menurut saya ya kita belajar menjadi pemilih rasional saja gitu ya. Detik akan mengawal itu bagaimana kemudian pilihan-pilihan kita bukan karena kita suka sama tampilannya di TikTok atau suka sama gayanya di stadion olahraga misalnya begitu, tapi memang karena track recordnya dari janji yang sebelumnya mereka pernah sampaikan dan kemudian implementasi dari janji tersebut, bagaimana kemudian seorang calon walks the talk gitu kira-kira. Itu yang harus dilakukan oleh pemilih menurut saya sampai sejauh ini. Kalau boleh nambahin ngomongin soal terpolarisasi dari kubu yang tahan di air dan tahan di udara gitu kan. Sekarang kan fenomenanya seperti itu kan, ada makhluk air, ada makhluk udara gitu kan, sebutan mereka ya. Menurut saya sih nggak relevan itu. Mas Buset, tambahan terakhir. Iya, kalau ini tadi karena Vito sudah menyebutkan voters education gitu ya. Saya pikir kita kalau coba menengok ke negara tetangga yang baru selesai menyelesaikan pemilihan presiden, di situ kan peran dari disinformasi di media sosial untuk pemenangan pemilu itu sedemikian dominan begitu ya. Bagaimana salah satu calon itu menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, live di YouTube untuk mengubah narasi masyarakat, terutama kelompok muda kan, karena memang di situ mereka sangat akrab dengan digital, dan itu kemudian bisa memenangkan salah satu calon dengan banyak sekali disinformasi. Nah kalau tadi menyambung dari Alvito, mungkin sebagai pemilih ya kita memang betul harus memperkuat literasinya ya, bagaimana kita harus mengecek semua informasi yang disampaikan oleh kandidat siapapun nanti ya. Baik yang berasal dari 3 koalisi partai ini ataupun yang lain, itu adalah menjadi keharusan buat pemilih untuk terus mengikuti informasi mana yang benar, mana yang informasi, dan saya kira media memiliki peran yang juga tidak kalah penting di situ. Mungkin itu sih untuk hikmahnya dari yang tadi menyambung gitu. Ya, karena ke depan akan masih sangat dinamis, masih ada dinamika politik yang lain. Tapi yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat adalah tentu mengedepankan rasionalitas gitu ya dalam mencermati dinamika politik ini, dan kita perlu memperkuat literasi masyarakat, terutama literasi politik.